mulai dengan doa penyambutan firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Ya. Terima kasih Yesus, kami syukur pada pagi hari ini. Terima kasih sebenarnya Tuhan. Kau sudah mengeluarkan kami dari tidur malam kami hingga saat ini. Kami kembali lagi memuji muliakan nama-Mu. Kau membantu kami Tuhan, terus kami agar kami bisa terfokus hati dan pikiran kami. Kami bisa meresapi semua pemberitaan firman-Mu Tuhan yang akan disampaikan kepada kami. Nanti Pastor Charles yang akan memimpin kami dalam pemberitaan firman Tuhan. Kau memberikan dia selalu kesehatan dan kekuatan dalam setiap pelayanan, agar bisa selalu semangat Tuhan memberitakan firman. Itu juga dengan Pastor Pardosi dalam setiap pelayanannya dan semuanya bisa berjalan dengan lancar. Dalam mimpi kami Tuhan, para jemaat kudus semua, agar kami selalu rindu dengan firman. Jemaat yang nanti akan bergabung, Kau memberkati mereka Tuhan, agar juga bisa bergabung bersama-sama dengan kami. Maupun yang tidak bisa bergabung, jangan tetap terus Tuhan. Terima kasih Yesus. Amin. Amin. Oke, sekali lagi nyanyikan dulu pujian yang tadi, betapa baiknya Engkau Tuhan, ya. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Oke, baik, terima kasih. Puji Tuhan. Terima kasih untuk Cherry dari Cirebon sudah membawa kita untuk doa firman Tuhan. Mari kita, saudara-saudaraku, kembali lagi kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan kemarin kita sudah mendengarkan penjelasan tentang bagaimana kita memahami prinsip cahaya kemuliaan Kristus yang tidak akan pernah pudar dibandingkan dengan cahaya kemuliaan di wajah Musa yang sementara dan pelayanan yang membawa kepada penghukuman. Dikatakan cahaya yang bersinar di wajah Musa itu lama-lama menjadi pudar, ya, dan menandakan bahwa tugas yang dibawakan oleh Musa untuk menyampaikan hukum Taurat itu, bahwa hukum Taurat itu pada akhirnya adalah menjadi masa lalu. Dan kasih karunia Tuhan Yesus yang disampaikan melalui pelayanan Rasul Paulus kepada kita bangsa-bangsa lain itu adalah masa kini, yaitu di mana saat ini ya Tuhan Yesus menampakkan wajahnya, cahaya kemuliaannya, yaitu setelah Yesus mati, dikuburkan dan bangkit, dan mengaruniakan berkat yang terbesar, yaitu bahwa setiap orang saat ini dibenarkan melalui iman kepada pengorbanan Yesus Kristus, dan keselamatan dikaruniakan secara cuma-cuma kepada setiap orang yang percaya. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi dengan demikian kita memahami bahwa kacamata cermin, kalau katakan begitu ya, kalau bisa juga disebut kacamata,
atau kaca pembesar saat ini untuk menjum gitu ya, memperbesar tentang kekudusan Kristus adalah melalui kasih karunia-Nya, di mana dianugerahkan kepada kita ya melalui rahasia yang dibukakan, melalui rahasia firman-Nya, sehingga kita bisa terus memancarkan, memberitakan berita kasih karunia Tuhan tentang apa yang telah dilakukan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib, menjadi sumber kekuatan bagi pelayanan kita. Puji Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi dikatakan kemarin bahwa dengan prinsip-prinsip kasih karunia ini, Bapak Ibu Saudara, kita hidup di dalam keberanian iman. Amin. Ya, kalau dengan prinsip-prinsip yang dinyatakan melalui perintah Tuhan di dalam hukum Taurat itu adalah suatu tindakan di mana dikatakan membawa ketakutan ya, kekhawatiran bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, bahwa mereka di bawah ancaman, dan semuanya itu akhirnya diselesaikan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib, dibayar lunas, supaya Yesus bisa menyalurkan kasih karunia-Nya kepada kita secara cuma-cuma. Dan saat ini kita mempunyai keberanian iman untuk menyatakan bahwa di dalam Kristus kita sangat terberkati dan memperoleh segala sesuatu yang kita perlukan untuk melayani Dia. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi di sini kita lihat bahwa kita akan lihat lagi kita baca di Galatia pasal 3, saudara-saudaraku, untuk menegaskan lagi tentang masa aktif daripada hukum Taurat itu, dikatakan sampai Kristus datang. Tapi ini masih banyak yang samar-samar belum memahami artinya sampai Kristus datang ini. Kristus datang yang mana ini? Sampai Kristus datang pertama kali, atau sampai Kristus datang kedua kali, atau sampai Kristus datang yang rahasia, yang di awan-awan, dan yang mana ini? Ya, kita lihat Bapak Ibu Saudaraku di Galatia pasal 3. Sekali lagi kita baca di ayatnya yang ke 18 sampai ayatnya yang ke-19. Ya, Galatia pasal 3 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-19. Ya, saya akan membacakan untuk kita semua ya. Galatia pasal 3 ayat 18 sampai 19. Sebab jikalau apa yang ditentukan Allah berasal dari hukum Taurat, ia tidak berasal dari janji, tetapi justru oleh janjilah Allah telah menganugerahkan kasih karunia-Nya kepada Abraham. Kalau demikian, apakah maksudnya hukum Taurat? Ia, hukum Taurat, ditambahkan oleh karena pelanggaran sampai datang keturunan yang dimaksud oleh janji itu, dan ia disampaikan dengan perantaraan malaikat-malaikat, hukum Taurat maksudnya, ke dalam tangan seorang pengantara, sampai datang keturunan yang dimaksud oleh janji itu. Tentu saja ini maksudnya adalah Yesus Kristus. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, hukum Taurat masa aktifnya dikatakan adalah sampai keturunan yang dijanjikan itu hadir ya di dunia ini, lahir. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya,
pertanyaan kita adalah sampai Yesus datang, sampai keturunan Abraham datang, yaitu Yesus Kristus datang ke dunia ini, ya, hukum Taurat itu dikatakan masa aktifnya hanya sampai di situ. Nah, mari kita perjelas Bapak Ibu Saudara. Sampai Yesus datang, apakah pada saat sampai masa kelahirannya di Bethlehem, lalu hukum Taurat itu tidak aktif lagi atau tidak berlaku lagi? Oh, tidak, Bapak Ibu Saudara. Ya, justru kita lihat bahwa Yesus lahir, ya, justru dia memenuhi hukum Taurat, belum berakhir. Ya, hukum Taurat itu masih aktif, masih sangat aktif, dan Yesus Kristus, ya, di bawah pengasuhan daripada orang tuanya, ibunya, ya, Maria. Yesus dibawa untuk memenuhi tuntutan daripada hukum Taurat, yaitu di mana Yesus harus disunat pada hari yang ke-8. Dan sesudah menjadi dewasa, Yesus Kristus juga melakukan tuntutan-tuntutan daripada hukum Taurat, ya, seperti dia juga harus mengikuti, ya, pembaptisan air, dan Yesus juga harus memelihara yang disebut dengan peraturan hukum Sabat. Ya, Yesus juga harus secara teratur masuk ke dalam beribadah di Bait Allah dan seterusnya. Yesus juga harus merayakan hari raya Paskah dan mempersembahkan korban-korban. Nah, ini masih banyak orang yang tidak rela membukakan kebenaran ini, bahwa waktu Yesus hidup di dunia ini, dia juga mempersembahkan korban-korban, ya, korban bakaran, persembahan korban hewan bersama dengan murid-muridnya apabila tiba hari raya Paskah, ya, sebagai hari raya orang Yahudi. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi kita lihat bahwa sampai Yesus datang dikatakan, ya, kita lihat dulu di ayatnya yang ke 23, ayat 23. Ya, ayat 23 dikatakan, sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah datang. Nah, itu di situ Bapak Ibu Saudaraku dikatakan sebelum iman itu datang, yaitu iman kasih karunia yang dinyatakan oleh Yesus Kristus, dikatakan kita masih hidup di bawah pengawalan hukum Taurat. Berarti masih masa aktifnya masih berlaku, masih berjalan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi ada orang yang mengatakan bahwa, ya, hukum Taurat itu berlaku sampai pada masa Yohanes, ya, masa Yohanes Pembaptis, dan masa hukum Taurat. Tetapi sesudah Yesus lahir, dikatakan masa kasih karunia dimulai. Ada yang berpendapat seperti itu, Bapak Ibu Saudara, karena memang di Yohanes pasal 1, ya, di Yohanes pasal 1 ayat 17, coba kita lihat dulu, ya, ada bahasa atau ada kata-kata firman yang seperti itu, ya. Dikatakan di Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-17. Saya akan membacakan dulu untuk kita, ya.
Ya. Ya. Mulai dari ayatnya yang ke-16. Ya. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Ya, ini ya. Yohanes pasal 1 ayat 16. Ayat 17. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Jadi mereka mengatakan, ya, hukum Taurat itu ya diberikan oleh Musa sampai pada zaman Yohanes Pembaptis, tetapi setelah Yesus lahir dikatakan bahwa kasih karunialah yang aktif dan hukum Taurat sudah berakhir. Tapi saudara-saudaraku, itu adalah suatu pemahaman yang sangat keliru ya. Karena selama Yesus ada di bumi ini sampai dewasa, ya, melayani di umur sampai 33 tahun, 33,5 tahun, ya, Yesus tetap hidup memenuhi tuntutan daripada hukum Taurat, Bapak Ibu Saudaraku ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tentu saja kalau kita lihat di sini, sampai Kristus datang, sampai Yesus datang, barulah masa aktif hukum Taurat itu tidak berlaku lagi ya. Kita memahaminya adalah, saudara-saudara, sesudah Yesus Kristus naik ke surga ya, bahwa berita tentang kasih karunia bagi bangsa-bangsa lain itu barulah diaktifkan dan hukum Taurat itu berakhir. Meskipun benar ketika disalib itulah Yesus Kristus menuntaskan, menyelesaikan, mengakhiri daripada tuntutan hukum Taurat oleh kebenaran pengorbanannya yang sempurna. Tetapi saudara-saudara, kita harus memahami dengan baik bahwa ya, selama pelayanan Petrus sesudah Yesus naik ke surga kepada bangsa Israel, Petrus masih meneruskan program nubuatan dari perjanjian lama, masih khusus kepada bangsa Israel. Ya, bangsa Israel belum mengakhiri posisi mereka sebagai kepala dan bangsa-bangsa lain sebagai ekor. Belum diakhiri, Bapak Ibu Saudara. Sampai ya kita lihat sesudah ya Paulus bertemu dengan Tuhan Yesus, Yesus menampakkan dirinya dari sorga, barulah Yesus Kristus mengaruniakan suatu tugas, ya, perintah untuk memberitakan Injil kasih karunia Allah kepada bangsa-bangsa lain, di mana ya bangsa-bangsa lain tidak hidup di bawah hukum Taurat. Amin. Nah, itu Bapak Ibu Saudara. Jadi ya, saya pernah dulu membaca satu artikel, ya bukan artikel sih, satu tulisan di dalam sebuah buletin ya, ditulis mengenai Galatia pasal 3 ini, sampai Kristus datang, hukum Taurat berlaku sampai Kristus datang. Ya, dia mengartikan sampai Kristus datang kedua kali. Bapak Ibu Saudara. Jadi dengan begitu, dengan demikian hukum Taurat itu masih berlaku sampai sekarang ini, di masa kita hidup ini. Karena dia ingin membenarkan pemahamannya tentang hukum Taurat itu masih terus berlaku, masih berlanjut sampai sekarang. Dan kata sampai Kristus datang, sampai janji keturunan Abraham datang, itu diartikan datangnya Yesus yang kedua kali, saudara-saudara. Nah, itu satu trik untuk menafsir Alkitab secara keliru, tapi itu adalah satu pembenaran di luar konteks daripada firman Tuhan yang disampaikan oleh Paulus di sini. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ya mungkin karena ya orang itu juga bingung barangkali, oleh sebab sesudah Yesus naik ke surga pun ya
Petrus dan murid-murid yang lain, murid-murid Yesus yang lainnya masih tetap hidup di dalam keterikatan pada hukum Taurat. Dan mereka berpikir bahwa gereja juga dimulai dari gereja dari jemaat mula-mula dulu masih hidup di bawah hukum Taurat. Jadi satu-satunya cara menurut pemikiran dia untuk mengartikan sampai Kristus datang itu adalah sampai Kristus datang kedua kali. Nah, itu Bapak Ibu Saudara. Ya, tapi kita lihat di sini justru Paulus sedang menegur keras jemaat Galatia pada zamannya, ya, kira-kira di tahun sekitar tahun 55 sekian, Bapak Ibu Saudara. Disitulah Paulus menyatakan bahwa kita tidak hidup di bawah hukum Taurat lagi, tapi kita di bawah kasih karunia. Amin. Dosa tidak berkuasa lagi atas hidup kita karena kita tidak lagi di bawah penuntun. Ya, Bapak Ibu Saudara, dikatakan tadi bahwa jadi ayat 24 itu, jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Jadi kalau begitu, sekarang kita belum dibenarkan oleh iman. Karena apa? Karena Kristus belum datang kan? Jadi itu sudah menyimpang dari konteks dari kebenaran yang Paulus ajarkan di sini. Justru sekarang kita sudah dibenarkan. Nah, sampai Kristus datang, hukum Taurat, penuntun bagi kita sampai Kristus datang, itu tentunya adalah sampai Kristus Yesus menyatakan firman kasih karunia, Injil kasih karunia bagi bangsa-bangsa lain, sampai pada saat di mana bangsa Israel sudah jatuh dan disingkirkan dari posisi mereka sebagai bangsa pilihan yang mana menurut perjanjian lama atau menurut janji Allah kepada Abraham bahwa melalui bangsa Israel semua bangsa di bumi akan diberkati. Nah, sesudah tersingkir Bapak Ibu Saudaraku bangsa Israel karena penolakan mereka akan kesaksian daripada Roh Kudus dengan membunuh Stefanus, maka kita lihat tidak lama kemudian bahwa Saulus diselamatkan dan Yesus mengatakan bahwa Paulus diutus untuk membawa berita terang kemuliaan Kristus kepada bangsa-bangsa lain. Nah, jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, bahwa kita lihat di sini saudara-saudaraku apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di sini bahwa janji yang disampaikan dengan perantaraan hukum Taurat yang disampaikan dengan perantaraan malaikat ke dalam tangan seorang pengantara, yaitu di mana kita tahu bahwa ketika Musa naik ke Bukit Sinai untuk menerima hukum Taurat itu, Bapak Ibu Saudara, ternyata di situ ya Tuhan Allah dikatakan tidak sendiri untuk menyampaikannya kepada Musa, tetapi dikatakan di situ ada juga disertai oleh para malaikat, ya, disertai oleh para malaikat ketika Tuhan menyampaikan hukum Taurat itu, ya, kepada Musa. Nah, jadi berarti saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ini belum benar-benar, ya, atau berbeda, ya, sangat berbeda ketika kita menerima kasih karunia ini ketika Paulus berhadapan dengan Yesus Kristus, menerima Injil kasih karunia Allah, ya, berarti antara Yesus Kristus langsung dengan Paulus dan tidak disertai dengan para malaikat-malaikat. Jadi ya
Kalau kita dengar orang berdoa, ya, bahwa dikatakan, ya, Tuhan, pagarilah kami dengan pagarilah kami dengan dengan malaikat-malaikatmu, katanya, ya. Jadi begitu berdoa, saudara-saudara, itu hal yang berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus, bahwa Allah sendiri atau Yesus sendiri, ya, tanpa perantara yang lain, itu langsung mengaruniakan firman-Nya kepada Rasul Paulus supaya jelas bahwa ini adalah hubungan yang sangat personal antara Yesus Kristus yang menyampaikan rahasia, berita rahasia kebenaran kasih karunia Allah ini kepada bangsa-bangsa lain, dan bukan disertai oleh para malaikat-malaikatnya. Itu tidak berarti, Bapak Ibu Saudara, bahwa malaikat-malaikat itu tidak diinginkan oleh Allah untuk mendukung pekerjaan daripada Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara. Tapi yang kita lihat di sini adalah bahwa kalau malaikat-malaikat itu sangat dekat dengan orang Israel, Bapak Ibu Saudaraku, dengan bangsa Israel. Ketika Tuhan Allah menyampaikan maksud firman-Nya kepada bangsa Israel, ya, selalu disertai dengan malaikat-malaikatnya. Tetapi ketika, ya, Paulus menerima kasih karunia ini, itu langsung tanpa perantara, ya, tanpa perantara, langsung Yesus Kristus, ya, karena kasih karunia-Nya cukup bagi kita. Amin. Iya, Bapak Ibu Saudara, ya, tidak perlu harus ada malaikat yang menjaga kita, ya kan, sekarang ini. Kenapa harus ada malaikat, Bapak Ibu Saudara? Sedangkan Yesus Kristus sudah menyelesaikan semuanya, dan kita sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus, dan itu sudah cukup, bahkan lebih dari cukup, Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi kita tidak boleh menambah-nambahkan lagi apa yang sudah selesai yang dilakukan oleh Kristus, dan Kristuslah yang berotoritas, dialah kepala, ya, tidak ada penyertaan yang lain. Kristus adalah kepala dan kita adalah anggota tubuhnya. Amin. Nah, saudara-saudaraku, jadi itu hal yang sangat berbeda. Nah, kenapa orang-orang Israel itu, Bapak Ibu Saudara, ya, selalu condong kepada penyertaan malaikat-malaikat juga? Karena apa? Karena mereka itu ada di dalam ketakutan, ya kan? Mereka hidup di dalam ketakutan, jadi mereka masih sangat percaya bahwa hidup mereka itu harus disertai oleh malaikat-malaikat. Tapi Bapak Ibu Saudara, bagi kita saat ini, kita tidak memerlukan yang lain selain daripada Kristus. Amin. Cukup apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus bagi kita. Seperti Paulus katakan, ya, ketika dia meminta supaya kesembuhan atas sakit penyakit yang dialaminya, dia mengatakan, Tuhan Yesus menjawab apa? Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Amin. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, semuanya untuk menunjukkan kemandirian dan keautentikan dan kepenuhan keberadaan kita di dalam Yesus, karena kasih karunia ini, ya, benar-benar itu full, Bapak Ibu Saudara. Jadi kita tidak perlu ragu, tidak perlu bimbang, dan tidak perlu takut seolah-olah bahwa kasih karunia Tuhan itu belum cukup bagi kita, ya. Kita mesti harus ada penyertaan dari malaikat-malaikat untuk melindungi hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Cukup kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang sudah memeteraikan kita dengan kasih karunia-Nya. Kita akan dimampukan di dalam pelayanan yang memancarkan wajah Kristus, yaitu wajah Kristus, wajah kemuliaan yang tidak akan pernah pudar lagi. Amin. Tetapi kemuliaan yang semakin terang
dan di mana kemuliaan Kristus akan semakin membawa hidup kita di dalam kasih karunia ini dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang selanjutnya. Amin. Nah, saudara-saudaraku itu ya. Jadi ini adalah pekerjaan yang sempurna, benar-benar pekerjaan yang sempurna. Ya, tidak ada penyertaan yang lain selain daripada asli, ya, murni. Hanya Yesus Kristus yang menjadi kecukupan bagi kita. Amin. Ya, saudara-saudara, itu yang sangat luar biasa. Ya, jadi kita berdoa kepada Tuhan tidak perlu ragu. Amin. Berdoa kepada Allah tidak perlu ragu, Bapak Ibu Saudara. Kita tidak memerlukan dukungan daripada malaikat-malaikat lagi, saudara-saudara. Ya, kita tidak perlu dukungan ya daripada ya penyertaan malaikat-malaikat, karena Yesus Kristuslah satu-satunya Tuhan yang harus ditinggikan, dan Dia sudah mengalahkan segala kuasa-kuasa ya, baik di bumi maupun yang ada di udara, ya, penguasa kerajaan angkasa semuanya. Oleh kematian dan kebangkitan Yesus Kristus semuanya telah disempurnakan. Amin. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita merenungkan berita kebenaran kasih karunia yang mulia ini, sebenarnya kita harus semakin menyadari bahwa kita sebenarnya didorong semakin dalam dan semakin penuh untuk meyakini di dalam hati kita bahwa kasih karunia Tuhan itu sudah cukup bagi kita, lebih dari cukup. Amin. Bapak Ibu Saudara, jadi tidak memerlukan dukungan-dukungan yang lain, ya, bahkan malaikat-malaikat pun bukan karena penyertaan malaikat lagi, makanya kita ini bisa merasa nyaman dan merasa aman dan merasa damai sejahtera Tuhan. Tetapi kita sudah memiliki segalanya di dalam Yesus Kristus. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi kita tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, dan tidak perlu ragu bahwa penyertaan kasih karunia Tuhan itu benar-benar sempurna, Bapak Ibu Saudara. Jadi bagaimana kita masih bisa ragu tentang kasih karunia Tuhan, padahal itulah puncak daripada kehendak Allah saat ini yang memberkati hidup kita, memberkati hidup semua orang yang percaya. Ya, saudara-saudaraku, tidak mungkin lagi kita ini masih relevan atau masih membiarkan keraguan kita, Bapak Ibu Saudara, sementara firman Allah terus meneguhkan hati kita. Amin. Ya, tetapi itulah sebabnya, Bapak Ibu Saudara, kita ini harus bertumbuh terus di dalam kasih karunia-Nya. Oleh karena di sini kita lihat bahwa ya tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran lagi seperti orang Israel yang hidup di bawah hukum Taurat. Mereka masih harus ya mempertimbangkan bagaimana perbuatan-perbuatan mereka di hadapan Allah untuk menerima mereka, ya. Tetapi sekarang ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bagaimana perbuatan Yesus Kristus di atas kayu salib, itulah yang memuaskan hati Allah, dan itulah yang menjadi dasar bagi kita untuk kita bisa menjadi yakin bahwa kepastian keselamatan kita satu kali untuk selama-lamanya. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi sangat bersyukur sekali ya kita menerima penjelasan, pemahaman kebenaran firman Tuhan dari Rasul Paulus secara detail. Jadi tidak ada tumpang tindih atau campur aduk dari ya pemberitaan yang disampaikan oleh para nabi kepada bangsa Israel, di mana keadaan mereka saat ini boleh dikatakan masih dalam keadaan gantung, ya. Masih gantung keadaan mereka, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Karena apa? Karena janji Allah untuk memberkati bangsa Israel itu masih tertunda, ya. Dan kepada mereka keselamatan masih mereka nanti-nantikan. Bahkan pengampunan dosa pun bagi mereka itu juga masih menunggu. Menunggu kapan? Menunggu sampai Yesus datang kedua kali. Barulah mereka diampuni
dan diselamatkan sebagai bangsa yang kudus, ya, imamat yang rajani. Sedangkan kepada kita saat ini Bapak Ibu Saudaraku, bahwa kasih karunia Allah sempurna di dalam tubuh Kristus, kita sudah diterima sepenuhnya, kita sudah pasti diselamatkan sekali untuk selama-lamanya, dan juga kita sudah diampuni dari segala dosa kita satu kali untuk selama-lamanya, dan keberadaan kita saat ini benar-benar di dalam Yesus Kristus. Kita sudah diterima sempurna di dalam Dia, dan segala sesuatu yang menghalangi kita untuk bertemu dengan Tuhan, semua itu sudah disingkirkan, ya, oleh kuasa Yesus Kristus. Sekarang bagi kita terbuka untuk membangun hubungan kita dengan Tuhan Yesus, dengan Roh Kudus. Di dalam kasih karunia-Nya ini, kita semua bisa melihat bahwa kemuliaan Kristus sempurna di dalam firman kebenaran yang terus-menerus mengajar kita untuk melihat bagaimana Tuhan saat ini, saudara-saudaraku, memanggil semua orang agar semua orang diselamatkan dan datang kepada pengetahuan akan kebenaran. Jadi tidak ada yang bisa menghalangi lagi bagi Bapak Ibu Saudara dan saya untuk terus maju dalam iman kasih karunia ini. Kecuali, ini ada kecuali, seperti jemaat Galatia ini. Kecuali jemaat Galatia ini, seperti jemaat Galatia, mereka ya memilih jalan yang salah lagi atau keliru lagi di dalam melanjutkan kehidupan mereka, pelayanan mereka yang di awal mereka sudah memulai dengan Roh Kudus, tetapi mereka menyempurnakan hidup mereka dengan kembali kepada hukum Taurat. Nah, itu sudah tanggung jawab daripada setiap orang yang sudah diselamatkan untuk harus terus bertumbuh, memilih untuk bertumbuh tetap di dalam posisi kasih karunia Allah yang menjadi jalan hidup kita, bukan lagi sistem perbuatan-perbuatan, prinsip-prinsip hukum Taurat, ya, yang membenarkan kita karena perbuatan-perbuatan kita, bukan itu lagi, tetapi kita dibenarkan, amin, kita dikuduskan, kita diselamatkan, kita diterima, kita diampuni, amin, kita diberkati. Bapak Ibu Saudaraku, semata-mata itu adalah pemberian Tuhan kepada kita, belas kasihannya, dan tidak ada ya unsur dari perbuatan-perbuatan yang kita lakukan yang menyertai di dalamnya. Hanya kasih karunia Allah dan damai sejahteranya yang menyertai kita sampai selama-lamanya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, bagi saya pribadi inilah cara hidup yang paling berkenan, yang paling layak, dan yang paling nikmat untuk dijalani. Ya, sebagai manusia yang pernah lahir ke dunia ini di dalam rencana dan kehendak Allah, ya, sangat bersyukur kita dipertemukan oleh Allah dengan kasih karunia-Nya ini. Amin. Supaya kita bisa menikmati full, Bapak Ibu Saudaraku, full, ya, sepenuhnya. Bagaimana kita tahu Tuhan sangat mengasihi kita. Amin. Tanpa syarat, bukan kontrak tapi permanen. Ya, saudara-saudara, selamanya, sekali untuk selama-lamanya, hidup kita sudah diselamatkan. Jadi tidak ada keraguan karena situasi-situasi dunia ini, ya, karena penghalang-penghalang yang ada di dunia ini. Bapak Ibu Saudara dan saya, Tuhan Yesus sudah membayar lunas, ya, apa yang menjadi syarat untuk kita bisa terus hidup di hadapan Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus sudah membayar lunas semuanya itu. Amin. Sehingga kita bisa dengan lega, kita bisa dengan tenang, ya, kita bisa dengan penuh keyakinan bahwa perjalanan hidup, iman, kasih karunia yang kita jalani saat ini, ya, Yesus yang memulai, dan Yesus juga yang akan akhirnya, ya, menyempurnakan sampai kedatangannya di awan-awan. Ya, cukuplah kasih karunia Tuhan bagi kita. Amin. Jadi saudara-saudaraku, mari, ya, sekali lagi jangan pernah, ya, berpaling sedikit pun. Amin.
Jangan pernah berpaling sedikit pun dari kasih karunia Allah, karena tidak ada tempat yang lain lagi selain daripada rumah kita bersama adalah rumah kasih karunia. Dan di situ kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, dihargai oleh Yesus Kristus sebagai kepala, dan kita adalah anggota tubuhnya yang harus saling mendukung satu dengan yang lain. Ya, harus bertumbuh satu dengan yang lain, dan kita di dalam kasih karunia ini dicukupkan oleh Tuhan. Jangan khawatir dan jangan bimbang. Amin. Bapak Ibu Saudara, ya, mari kita saling mendoakan terus ya Bapak Ibu Saudaraku, supaya kesetiaan Tuhan Yesus itu terus ya membangun hidup kita. Amin. Karena tidak ada lagi pilihan lain. Ya Bapak Ibu Saudara, tidak ada pilihan lain lagi selain daripada ya hidup menikmati kasih karunia Allah yang sempurna ini. Dan mari saudaraku, pagi hari ini kita bersyukur, dan kita akan berjumpa lagi besok hari. Saudara-saudaraku, ya, mari kita syukuri semuanya ini, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Allah kami, terima kasih Tuhan kami, sungguh ajaib ya Tuhan, penyertaan kasih karuniamu ya Bapa, di mana Engkau telah mempercayakan pelayanan yang tidak akan pudar, ya, yaitu kasih karunia Tuhan yang menyertai terus hidup kami, menghadapi segala persoalan, segala tantangan dalam kehidupan kami. Engkau sudah bangkit dan menyingkirkan. Engkau menolong kami untuk menyingkirkan segala penghalang yang menghalang-halangi jalan kami untuk maju di dalam kasih karuniamu ini. Dan kami percaya Roh Kudus ya tidak akan pernah meninggalkan kami, dan kasih karuniamu akan melatih kami terus ya Bapa untuk percaya kepadamu, dan kami tidak akan ragu untuk menempuh jalan hidup kami yang sudah Engkau tebus dengan sempurna. Terima kasih Bapa di dalam surga, kemenangan adalah bagian kami yang sudah Engkau tetapkan, dan kami percaya itu akan terus nyata di dalam perjuangan hidup kami, karena tidak akan pernah sia-sia lagi. Segala sesuatu yang kami lakukan harus kami lakukan dan akan kami lakukan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau menyingkirkan ketakutan-ketakutan dari dalam diri kami. Oleh karena di dalam Yesus Kristus kami mempunyai keberanian untuk mempercayai bahwa hidup kami di dalam tangan-Mu, di dalam kasih karunia-Mu tidak akan terbuang dan tidak akan pernah disingkirkan dan tidak akan pernah dilupakan. Tetapi Engkau selalu mengingat kami dan terus mengingatkan kami supaya kami datang pada pengetahuan akan kebenaran. Terima kasih Bapa di dalam surga. Diberkatilah semua saudara seiman kami yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih saudara-saudaraku. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bu Bet. Terima kasih semua yang hadir pagi hari ini. Amin. Ya. Baik.